akan mempresentasikan tugas IoT kami yang berjudul penerapan protokol COAP dalam memonitor kelembapan dan suhu laboratorium. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kodri Sari sebagai pemateri 1. Saya Hari Wijaya sebagai pemateri kedua. Saya Ramlan sebagai pemateri 3. Saya Aditya Pramana Putra dari pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pendahuluan. Penerapan sistem pemantauan kelembapan dan suhu laboratorium dengan menggunakan metode COAP memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time melalui sensor dan microcontroller yang terhubung ke jaringan. Dengan menggunakan protokol COAP, data dapat dikirimkan secara efisien dan aman melalui jaringan Internet of Things. Melalui antarmuka penggunaan yang sesuai, data dapat diproses dan dianalisis untuk memberikan wawasan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan laboratorium. Penerapan ini memungkinkan para peneliti, pengelola laboratorium, dan petugas keamanan untuk memantau kondisi lingkungan dengan mudah dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas laboratorium. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu pembahasan monitoring kelembapan dan suhu. Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang real time. Monitoring suhu dan kelembapan udara dapat diartikan sebagai pemantauan terhadap suhu dan kelembapan dalam suatu ruangan, misal ruangan laboratorium. Tujuannya yakni untuk deteksi kenaikan atau penurunan suhu dan kelembapan udara dalam ruangan laboratorium, serta memberikan informasi tentang suhu dan kelembapan secara real time kepada petugas laboratorium. Suhu adalah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut untuk memindahkan atau menerima panas atau dingin dari benda-benda lain. Kelembapan adalah kondisi yang menyatakan banyaknya uap air dalam udara. Ketika udara mengandung banyak air, kelembapan dapat dikatakan tinggi. Tingginya jumlah air di udara terjadi karena uap air. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan tentang microcontroller Node MCU. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin input-output sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT, Internet of Things. Di sini terdapat bentuk fisik Node MCU dan pin Node MCU. Selanjutnya, sensor DHT11. DHT11 adalah instrumen sensor suhu dan kelembapan udara yang dapat mengukur kedua parameter tersebut dalam satu lingkungan sekaligus. Instrumen ini menggunakan sebuah termistor tipe NTC untuk mengukur suhu dan sensor resistif untuk mengukur kelembapan. Hasil pengukuran diproses oleh microcontroller 8 bit yang mengirimkan output berupa sinyal digital melalui pin keluaran menggunakan kabel tunggal 2 arah. Di sini terdapat bentuk fisik sensor DHT11. Oke, selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah dari rancangan sistem pemantauan kelembapan udara dan suhu laboratorium. Langkah pertama yaitu hubungkan pin pada microcontroller Node MCU dengan pin sensor DHT11 seperti di tabel. Nah, di tabel ini pin D2 Node MCU terhubung ke pin data DHT11 dan masing-masing pin ground GND Node MCU dan DHT11 itu saling terhubung. Dan pin terakhir, pin 3 volt Node MCU terhubung ke pin VCC
pada DHT11. Langkah kedua yaitu buat desain atau perancangan sistem pemantauan kelembapan dan suhu laboratorium. Nah, gambar di sini terdapat konsep dari perancangannya, yaitu seperti pin-pin pada DHT11 tadi saling terhubung ke node MCU. Dan ada COAP server, COP client yang saling terhubung ke access point. Dan nantinya COAP client akan minta permintaan kepada COAP server, dan COAP server merespon COAP client dan mengirimkan data-data kelembapan suhu dan udara yang akan ditampilkan di COAP client. Langkah ketiga yaitu install COAP server menggunakan aplikasi EMQX. Langkah keempat, install COAP client dengan menambahkan extension Chopper CU pada browser. Selanjutnya langkah kelima yaitu buat kode program yang akan diterapkan pada microcontroller node MCU menggunakan Arduino IDE dan library Arduino Things COAP. Langkah terakhir yaitu menjalankan sistem pemantauan kelembapan dan suhu pada laboratorium. Data sensor dari DHT11 akan dikirimkan oleh microcontroller node MCU ke COAP server sebagai payload. Komunikasi antara server dan klien akan terjadi melalui protokol COAP. Dengan keduanya terhubung dalam satu jaringan Wi-Fi melalui access point. COAP client akan mengirimkan permintaan kepada server COAP, dan server COAP akan merespon dengan mengirimkan payload yang berisi data hasil pengamatan. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan hasil penerapan sistem pemantauan kelembapan dan suhu laboratorium. A. Sensor DHT11 dengan mikrokontrol node MCU ESP8266 versi 3 dipasang pada ruang laboratorium. Sistem tersebut mendeteksi perubahan kelembapan dan suhu udara yang terdapat pada ruang laboratorium. Perubahan nilai pada sensor DHT11 akan diolah oleh mikrokontroler node MCU untuk dikirimkan hasilnya melalui jaringan Wi-Fi ke server COAP. B. COAP client berupa plugin cover CU pada browser yang meminta request pada server COAP. Permintaan tersebut akan direspon server COAP dengan mengirimkan payload yang berisi data sensor suhu dan kelembapan udara. Lanjut ke yang C, hasil permintaan COAP client pada server COAP menampilkan data kelembapan dan suhu laboratorium. Bisa dilihat di gambar data-data yang telah didapat. Oke, lanjut ke kesimpulan. Penerapan sistem pemantauan kelembapan dan suhu laboratorium menggunakan metode COAP memungkinkan pemantauan real time dengan yang efisien dan aman melalui sensor dan mikrokontroller yang terhubung ke jaringan IoT. Protokol COAP memungkinkan pengiriman data yang efisien, sementara antarmuka pengguna yang sesuai memungkinkan pemrosesan dan analisis data untuk mendapatkan wawasan penting. Penerapan ini memberikan manfaat bagi peneliti, pengelola laboratorium, dan petugas keamanan dengan memudahkan pemantauan lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kualitas laboratorium. Baiklah, sekarang kita uji sekali lagi teman-teman. Ya, naik ya. 33, 34, 35. Ya. Sekarang saya jauhkan ya. 38. Ya. Memang DHT11 ini pembacaannya sedikit lambat teman-teman. Ya, tertinggi 38 derajat Celcius ya. Dan kita lihat apakah mengalami penurunan setelah soldernya saya jauhkan teman-teman. Ya, turun ya,
37 derajat Celcius. Begitu juga dengan kelembapannya mengalami perubahan, teman-teman. Ya, 36, ya, 35. Sensor DHT ini juga biasanya sering dipakai pada alat penetas telur, teman-teman, atau inkubator ya. Jadi apabila suhunya di bawah, mungkin ada batasnya ya. Saat suhunya sudah mencapai batas minimal, mungkin dia akan menghidupkan lampu, teman-teman, untuk memanaskan suhu dalam ruangan tersebut. Dan apabila suhu maksimalnya sudah tercapai, maka dia akan mematikan lampunya, teman-teman. Baiklah, itu dia tadi, teman-teman, video saya mengenai sensor suhu DHT11. Kemudian kita juga menampilkannya pada LCD 16x2. Damn.